وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب الصائم حفظه من صيامه الجوع والعطش. Hadirin jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian sekiranya menghitung-hitung nikmatku, maka sesungguhnya kalian akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun kita tidak pernah menyadarinya dan kita tidak pernah mensyukurinya. Artinya kita buka puasa, mungkin ada yang buka puasa pakai kelapa, ada yang buka puasa pakai minuman yang dijual atau misalnya gula dan sebagainya, kurma. Tapi saya menyadari bahwa ketika kita minum kelapa itu ada sebuah hal yang kita rasakan, yaitu nikmat yang kita menyadari bahwa nikmat itu sungguh luar biasa. Bapak mungkin, kakak mungkin pernah minum kelapa, tapi pernahkah kita berpikir bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat di dalam kelapa itu ada air? Apakah air itu datang dari air hujan, kemudian jatuh ke kelapa, kemudian kelapa itu meresap? Tentu tidak, kan? Maka kalau menurut penelitian berarti air kelapa itu diserap oleh akar-akar, kemudian diolah dengan sedemikian rupa, kemudian kelapa itu tumbuh besar sehingga di dalamnya ada air dan isi yang bisa kita makan. Kalau kita memikirkan pakai akal kita, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Karena air ini, kalau kita manusia, kita sedar di dalam tanah, butuh proses, kita masak dulu sampai mendidih, kemudian makan, kemudian kita minum. Tapi bagaimana mungkin air yang di dalam tanah itu menjadi sebuah air kelapa yang enak, yang mengandung banyak vitamin, yang mengandung banyak isotonik, yang membuat tubuh kita ini bisa menjadi obat daripada air kelapa itu. Hal inilah yang perlu kita renungkan, bahasanya nikmat Allah begitu banyak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menghirup udara segar dengan gratis. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa banyak saudara-saudara kita yang di rumah sakit, banyak saudara-saudara kita yang terlentang di atas kasur yang tidak dapat berbuat apa-apa? Mau hirup udara segar pun pakai bayar oksigen. Tapi hari ini kita hirup udara segar, Masya Allah, Allah berikan gratis. Mungkin ada Ustaz siapa yang pernah naik sini, saya pernah dengar, kita itu merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit. Baru kita rasakan nikmat itu ada. Ketika sakit baru dia bilang, ya Allah, ternyata sehat itu mahal. Ketika sehat tidak keluar uang, ketika sakit baru keluar uang 50, 100, 200, dia mau beli. Karena sehat itu mahal. Nah, sekarang kita sudah sehat, tetapi kita tidak menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini hamba yang zalim. Kita tidak tahu terima kasih kepada Tuhan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu bukan untuk bekerja. Aku ciptakan manusia itu, kata Allah, bukan untuk kalian olahraga, bekerja, hidup istirahat, bukan. Tujuan utamanya itu adalah untuk beribadah kepadaku, bukan untuk bekerja." Tetapi kata Allah di ayat Quran yang lain, "Carilah kalian bekal-bekal akhiratmu, tetapi jangan lupakan dunia." Artinya kita disuruh Allah ini buat pahala banyak-banyak, amal banyak-banyak, tetapi kita tidak lupakan akhirat kita. Inilah Islam. Makanya kita tidak boleh mengatakan bahwa orang yang cuma di masjid itu ibadah terus, tapi dia tidak pikir dunia ini. Tidak seperti itu. Kita mau bilang harusnya itu ibadah akhirat dan dunia itu seimbang, tak bisa seimbang. Kita sholat aja cuma 10 menit kok. Kita mau bilang hidup satu hari 24 jam, Allah cuma minta kita dalam satu waktu sholat dikali 5 waktu 50 menit. Bayangkan kita masih punya 23 jam. 23 jam ini kita tidak punya waktu untuk ibadah kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya
kita harus menyadari bahwa kita juga beramal itu kita butuh ilmu. Kan sering kita mendengar bahwa imam-imam itu membaca surah Al-Fatihah, tapi kita nggak pernah tahu apa arti daripada Al-Fatihah itu. Ada hal yang saya mau bahas, mengapa kita kalau di dalam Al-Fatihah itu pada akhir surah kita membaca amin. Pernah tahu kenapa alasannya? Tidak pernah tahu, karena kita nggak pernah ngaji. Nah itu ayatnya itu, ayat 6-nya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau anugerahkan nikmat-nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu bukan jalan yang engkau murkai, maghdub, waladdallin, amin, yaitu bukan jalan yang engkau murkai dan bukan pula jalan yang sesat. Nah, baru kita bilang semoga kita tidak terjerumus tadi ke dalam ghairil maghdub dan orang yang dolim tadi. Nah, ini para ulama memberikan tafsiran. Ada dua golongan. Yang pertama maghdub, ghairil maghdub, bukan orang-orang yang maghdub dan orang-orang yang dolim. Orang maghdub ini ditafsirkan oleh para ulama yaitu golongan Yahudi. Nah, orang Yahudi ini digambarkan mereka itu punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Allah gambarkan di dalam ayat-ayat itu, orang Yahudi itu mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Artinya paham betul bahwasanya Nabi Muhammad ini betul-betul Rasul. Tetapi karena mereka gengsi, setiap tahun itu, setiap periode Nabi itu Nabinya dari Israel, bukan dari bangsa Arab. Nah, ketika Nabi terakhir dari bangsa Arab, mereka ini gengsi. Masa selama ini Nabi dari bangsa kami kok setelah itu Nabi terakhir dari bangsa Arab? Akhirnya gara-gara itu mereka tidak mau menurut kepada, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dikatakan oleh para ulama, mereka ini orang-orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Nah, itu orang maghdub. Kemudian yang kedua, waladdallin, orang yang sesat. Nah, orang yang sesat ditafsirkan oleh para ulama yaitu orang-orang Nasrani. Nasrani ini ditafsirkan para ulama, mereka ini senang beramal. Kalau dulu itu sholat beramal, rajin, tapi tidak punya ilmunya. Nah, itu kalau kita baca sejarah bagaimana mereka mengikuti Paulus dan segala macam, sejarahnya panjang. Nah, tetapi intinya adalah mereka itu tidak punya ilmu, tapi semangat ibadahnya sangat tinggi. Nah, kita umat Islam di pertengahan. Kita diharuskan di dalam beramal itu kita harus punya ilmu, dan juga ketika kita punya ilmu kita harus mengamalkan. Artinya umat Islam itu adalah umat yang tengah-tengah. Nah, hadirin yang mulia, nah sekarang kita belajar menyadari bahwa bagaimana ibadah kita selama ini, apakah didasari ilmu atau tidak. Nah, kita ini diharuskan belajar. Kalau kita tidak tahu, kita tanya kepada yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada yang ahli jika kamu tidak tahu. Artinya kita bertanya kepada yang ahli jika kita tidak tahu. Maka para ulama membuat kaidah bahwasannya asal daripada ibadah itu, kata ulama, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi asal daripada ibadah itu haram sampai ada dalil disuruh kita mengerjakannya. Nah, misalnya asal daripada ibadah itu haram sampai ada dalil yang yang menurut kita untuk berbuat itu. Misalnya sholat, asalnya kita itu haram untuk sholat. Mengapa kita sholat? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Waktu sholat, jadi karena sholat itu ada dalil. Kemudian asal daripada puasa sebenarnya haram untuk kita karena ibadah kan. Sampai ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kemudian juga diwajibkan untuk orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat. Apa dalilnya? Wa'atuz zakah, tunaikanlah zakat bagi orang-orang yang mampu. Nah, itu semua dan ibadah-ibadah yang lain sampai ada dalil yang menyuruh kita untuk berbuat itu. Nah, kemudian juga Imam Syafi'i mengeluarkan sebuah kaidah bahwasanya al-aslu fil asya al-ibahah. Asal daripada segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, misalnya kita makan apel itu bukan ibadah, apel makanan. Nah, segala sesuatu itu halal. Apel
Tidak ada dalil yang suruh kita makan alkohol, tidak ada. Tapi dia boleh karena tidak ada dalil yang melarangnya. Asal daripada khamr babi sebenarnya halal. Kenapa dia haram? Karena ada dalil yang melarangnya. Allah melarang kita untuk memakan khamr dan meminum khamr dan memakan bangkai dan babi. Nah itu mungkin terlalu tinggi atau enggak bisa dipahami. Maksudnya sepintas saja. Artinya begitu juga dengan perkara-perkara sholat. Perkara sholat juga kita harus tahu bacaan-bacaannya. Terkadang juga saya di tempat belajar itu banyak apa namanya sholat itu tidak tumanina, cepat sekali. Di tempat sholat di apa namanya di kampus saya itu di UIN, masya Allah sholat itu cepat sekali. Makanya saya berpikir, Allah, saya ini syukur dilahirkan di NTT, Pak. Bersyukur kita dilahirkan di NTT kita ini. Islamnya itu ya Islam itu, bukan kita menurut siapa-siapa. Karena kalau di sana ada yang fanatisme apa namanya fanatik buta seperti itu. Artinya sholat itu cepat sekali. Entah karena tidak tahu ilmunya. Tapi teman-teman saya banyak pesantren tidak mau sholat di masjid, sholatnya cepat-cepat. Artinya Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau kita kan sholat yang kita tahu ya, yang kita tahu imam-imam kita juga tumanina. Sholat itu ruku, subhanallah, subhanallah, wa bihamdi, subhanallah, kan gitu. Tiga kali baru bangun, tenang. Kalau di sana, masya Allah cepat sekali. Kita mau wudhu, 2 rakaat sudah hilang sudah. Cepat sekali. Makanya jangan heran kalau kita lihat di TV itu ada orang sholat tarawih 7 menit 23 rakaat. Betul lah. Wah, kita perlu tahu dulu apa itu rukun sholat. Rukun sholat itu yang membuat ibadah kita menjadi sah, namanya rukun. Rukun sholat itu yang pertama, kalau kita belajar yang pertama rukun sholat itu takbiratul ihram. Apa niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu. Nah ini rukun. Rukun itu apa? Rukun itu yang apabila kita tidak kerjakan sholat tidak sah. Nah itu rukun. Nah, rukun itu dalam sholat ada yang namanya takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, kemudian ketika ruku tukmanina, artinya rukun diam sejenak. Kemudian tidak dengan tukmanina, tidak dengan diam sejenak. Kemudian sujud dengan tukmanina. Nah mereka di sana tidak tukmanina. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang sholat 60 tahun Pak sholat, tetapi tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia ruku, ketika dia sujud, dia tidak menyempurnakan rukunya. Ketika dia ruku, dia tidak sempurnakan sujudnya. Artinya sujudnya ini sah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ketika ruku, Allah Akbar, tidak diam sejenak. Padahal tukmanina itu salah satu rukun. Nah, jadi pertanyaannya, apakah sholat orang-orang yang cepat itu apakah sah atau tidak? Nah, kalau tadi kita belajar rukun, berarti sholat itu tidak sah, karena dia tidak penuhi rukun dari tukmanina itu. Nah, itu yang pentingnya. Artinya pentingnya kita belajar dulu ilmunya, insya Allah ibadah kita menjadi lebih bagus. Begitu pula dengan puasa kita belajar bisa kita nonton sekarang di YouTube kan, ilmu-ilmu dari ceramah-ceramah ustaz untuk puasa, bagaimana puasa. Kita ini puasa tapi kadang ngomong keburukan orang lain itu luar biasa juga. Maksudnya kita kadang ngomong itu orang muka sudah lawa kopo, sifat jelek lagi. Kadang kita begitu, kadang kita begitu. Padahal Nabi SAW sebagaimana yang pernah saya bawakan itu, Nabi SAW mengatakan bahwa rubba sha'imin habbuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Rubba sha'imin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa itu habbuhu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Artinya kita puasa dari sahur sampai buka itu tidak dapat apa-apa tak? Kalau kita hanya terus ngomong keburukan orang lain, tidak apa namanya puasa tapi tidak sholat, betul kita lapar cuma tidak dapat pahala. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama di akhir bulan Ramadan ini kita tingkatkan kembali amal-amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal-amal ibadah kita. Yang biasa tapi kadang sholat cuma 3 waktu, kadang cuma 2 waktu, kita sempatkan kita sholat 5 waktu. Kalau tidak sempat di masjid, kita sholat di rumah. Intinya kita sholat, karena sholat ini kewajiban,
bukan keanjuran, kewajiban. Sebagaimana kita tahu bahwa wajib makan itu 3 kali atau 2 kali. Nah itu sholat juga. Sholat itu 5 kali. Jadi kalau ada orang rajin sholat, kita tidak perlu bilang dia, dia ini orang rajin sholat, dia ini orang sholat bukan. Itu sudah kewajiban dia. Masa ada orang makan kita bilang, dia makan banyak kok 3 kali. Padahal itu kewajiban dia sudah harus makan. Nah sebagaimana makan itu menghidupi badan kita, begitu pun sholat menghidupi jiwa kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya nasihat ini adalah untuk pribadi dan mungkin untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.